Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 25 memberikannya uang. Direktur Liu tercengang sejenak. Dia mengeluarkan kaca pembesar untuk melihat lebih dekat pada walnuts Andi Jin dan tersenyum. Tuan jangan bercanda, barang seharga 1.800 yuan tidak perlu disahkan. Wajah Andi Jin tiba-tiba menjadi sangat canggung. 1.800 yuan. Maksudnya apa? Apakah walnuts yang diberikan oleh Andi Jin bernilai 1.800 yuan? Kemampuan penilaian dari kantor notaris adalah yang teratas di negara ini dan unit yang paling otoritatif. Kata-kata Direktur Liu benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, apakah walnuts yang diberikan Andi Jin itu palsu? Dia sendiri pernah mengatakan sebelumnya bahwa beberapa walnuts dapat dibuat dengan mesin untuk terlihat seperti batu giok semacam ini, dan bisa menipu orang awam. Melissa Zhu mencibir, tidak disangka barang yang Tuan Jin berikan adalah barang yang cacat. Wajah Andi Jin memerah, dia hanya merasa panas di wajahnya, ucapan ini jelas-jelas telah mempermalukan dirinya. Hehe, kakek Zhu, aku benar-benar minta maaf, semua ini salah mataku, aku tidak bisa melihat bahwa walnuts ini cacat. Rian Zhu tersenyum tipis, tidak apa-apa. Yang penting kamu memiliki niat, bawa kembali walnutsmu, aku telah menerima niatmu. Dengan adanya mata Dewa Api, siapa yang menginginkan barangmu yang cacat? Meskipun harga mata Dewa Api yang diberikan oleh Thomas Kin tidak diumumkan di TV. Mereka juga tidak mengetahui jumlah pastinya, tetapi satu hal yang pasti, sudah pasti barang ini seharga ratusan juta yuan. Hanya untuk hadiah ulang tahun dan harganya ratusan juta yuan. Pandangan semua orang kepada Thomas Kin mulai berubah. Rian Zhu bahkan merasa lebih tidak enak, dia tidak pernah menyangka bahwa koleksi walnuts kelas atas ini, pada suatu hari akan jatuh ke tangannya. Thomas, bukankah ini terlalu mahal? Thomas Kin dengan santai mengeluarkan walnuts dan menaruhnya di atas tangan Rian Zhu. Dibandingkan dengan kebaikan kakek Zhu, ini bukan apa-apa. Mata Rian Zhu memerah, mulutnya setengah terbuka, setelah beberapa saat berlalu dia baru berbicara. Keturunan keluarga Qin, memang sangat hebat. Wajah Melissa Zhu juga dipenuhi dengan senyuman. Dan bahkan sedikit merasa bangga, lihatlah kalian yang meremehkan Kak Thomasku. Dia hanya memberi hadiah dan sudah membuat kalian takut sampai mati. Tamu-tamu lain sangat terkejut dan bertanya dengan cepat. Tuan Besar Zhu, pemuda ini, berasal dari keluarga kelas atas mana? Betul, di kota Donghai kita belum pernah mendengar ada nama keluarga Qin, dan sepertinya di ibu kota provinsi juga tidak ada. Mungkinkah dia berasal dari ibu kota? Tuan Qin ini sangat luar biasa. Dia tidak mungkin berasal dari keluarga biasa, kan? Rian Zhu sedikit tersenyum dan berkata, Thomas adalah cucu dari temanku, dia memang hanya orang biasa, tetapi Thomas sangat ahli dalam hal pengobatan. Tentu saja, Rian Zhu tidak bisa membicarakan urusan keluarga Qin, ada banyak orang di sini, takutnya ada orang yang sembarangan bicara dan menyebar luaskannya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa Thomas Kin memiliki keahlian medis, dengan arti lain kekayaan Thomas Kin diperoleh dari kemampuannya sendiri. Lydia Wang yang berdiri di samping mengerutkan keningnya. Hadiah seharga ratusan juta yuan. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Thomas Kin adalah seorang tuan muda dari keluarga yang hancur. Dan sama sekali tidak memiliki harta yang tersisa untuknya. Jangankan 100 juta yuan, dia saja tidak memiliki uang beberapa ratus yuan, kan? Lydia Wang tiba-tiba teringat sesuatu, dia menoleh untuk melihat Melissa Zhu, ekspresinya menggelap.
Melissa Zhu. Apakah kamu yang memberinya uang? Melissa Zhu sedikit bingung, dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Jangan berdalih, jika bukan karenamu, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Bahkan jika Melissa Zhu mendapatkan uang 4,9 miliar yuan dari Suan Company, dia juga tidak bisa sembarangan memberikannya uang. Karena Thomas Qin memberikan hadiah seharga ratusan juta yuan. Dia telah menjadi pusat perhatian. Lydia Wang merasa sangat tidak senang. Dia memutar bola matanya, dan memeluk lengannya dengan ekspresi marah. Melissa Zhu juga mengerutkan keningnya. Dia sedikit bingung. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak pernah memberikan uang kepada Thomas Qin, tetapi dari mana Kak Thomas bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Apakah menjadi dokter bisa menghasilkan begitu banyak uang? Mendengar bahwa Thomas Qin adalah seorang dokter, mata Andi Jin tiba-tiba berbinar. Kejadian Walnuts barusan membuatnya sangat malu. Dia telah menghabiskan uang puluhan juta yuan untuk membeli hadiah. Tetapi ternyata itu palsu, dan semua orang telah mengetahuinya. Dengan kejadian seperti ini, dia malah tidak mendapatkan kesan yang baik. Hal ini benar-benar membuat Andi Jin merasa tidak nyaman. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Thomas Qin ternyata adalah seorang dokter, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Tidak disangka ternyata Tuan Qin adalah seorang dokter. Kebetulan hari ini tabib Dewa Kong dari keluarga Jin juga berada di sini. Bagaimana jika kalian berdua saling bersaing? Mengikuti isyarat tangan dari Andi Jin, semua orang melihat seorang pria paruh baya berjalan keluar. Tabib Dewa Kong dibaluti dengan jas tunik. Dia terlihat sangat serius, berkacamata, dan rambutnya disisir dengan rapi. Meskipun usianya tidak tua, namun dia memiliki perasaan yang tua dan angkuh. Tabib Dewa Kong mendorong kacamatanya, berjalan keluar, dan berjabat tangan dengan Thomas Qin. Halo, aku adalah Noel Kong. Aku melakukan pengobatan tradisional China, dan sekarang menjadi dokter pribadi keluarga Jin. Semua orang mengetahui reputasi Noel Kong. Dokter terkenal dari ibu kota provinsi bisa terkenal di kota Donghai. Hal ini menunjukkan bahwa Noel Kong memang sangat luar biasa. Sebenarnya, Noel Kong berstatus sangat tinggi di ibu kota provinsi. Meskipun tidak ada jabatan di rumah sakit atau bergelar profesor atau ahli, namun belum ada orang yang tidak percaya dengan pengobatan Noel Kong. Keluarga Jin sangat kaya sehingga dapat mengundang Noel Kong untuk menjadi dokter pribadi. Dengan memiliki dokter sehebat dia, seluruh orang dari keluarga Jin hampir tidak perlu pergi ke rumah sakit. Pada saat ini, jika Thomas Qin bekerja di industri lain, bahkan jika dia adalah seorang kolektor barang bekas, Andi Jin tidak akan berkata apa-apa. Tetapi Thomas Qin adalah seorang tabib. Ini benar-benar hal yang menarik. Dia ingin dia bersaing dengan Noel Kong dalam bidang medis. Dan orang-orang pasti bisa melihat bahwa Thomas Qin tidak sehebat tabib Dewa Kong. Kemudian dia dapat mengatakan bahwa Thomas Qin itu pembohong. Walnuts yang dibeli dengan begitu banyak uang adalah uang dari hasil tipuannya. Pada saat itu apakah dia masih memiliki wajah untuk tinggal di sini? Setelah Noel Kong dan Thomas Qin berjabat tangan, dia bertanya. Tuan Qin masih sangat muda, bolehkah aku bertanya, kamu lulus dari sekolah kedokteran mana? Thomas Qin menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah belajar di universitas. Tiba-tiba, sudut mulut Andi Jin menunjukkan senyuman yang jijik. Dia saja belum pernah belajar di universitas, dan sudah berani mengatakan dirinya adalah seorang dokter. Dokter mana yang tidak berasal dari universitas pada saat ini? Bahkan banyak dokter dan master di fakultas kedokteran yang belum memiliki ijazah kedokteran untuk mengobati penyakit. Kamu yang belum pernah memasuki universitas sudah berani menyebut dirimu sebagai tabib dewa. Noel Kong mengerutkan kening, kalau begitu bolehkah aku bertanya dari siapa Tuan Qin belajar? Thomas Qin juga tidak menyembunyikannya.
Aku belajar dari Tuan Yansen Ye. Tidak ada yang tahu nama gurunya. Benar saja, Noel Kong mengerutkan kening, mengartikan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Kalangan tabib sebenarnya sangat kecil, siapapun yang sedikit terkenal pasti para tabib yang lain pernah mendengar namanya. Namun, dia belum pernah mendengar nama Yansen Ye, dan dia segera sedikit meremehkan Thomas Qin di dalam hatinya. Aku pikir tidak perlu melakukan perbandingan. Sejujurnya, Noel Kong sedikit meremehkan Thomas Qin. Orang seperti ini hanyalah seorang bocah. Mungkin saja dia pernah berpraktik di sebuah klinik dan merasa bahwa dirinya adalah seorang tabib dewa, dia tidak layak untuk membandingkan kemampuan medisnya dengan dirinya. Tentu saja Andi Jin tidak akan setuju, dia dengan susah payah menemukan kesempatan seperti ini, tentu saja dia harus mempermalukannya. Tabib Dewa Kong. Meskipun dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganmu. Tetapi kamu harus memberinya beberapa nasihat, bagaimanapun juga, dia adalah kerabat Tuan Besar Su, jadi anggap saja kamu sedang mengajari seorang anak kecil. Noel Kong mengangguk, boleh juga, aku akan menghargai Tuan Besar Su. Dengan itu, Noel Kong menunjuk Thomas Qin. Kemarilah, kamu dapat bertanya kepadaku jika kamu memiliki pertanyaan, dan aku akan langsung menjawab pertanyaanmu. Bersambung.